khusus, special condition subkontrak ya. Kemudian ada spesifikasi teknis dan gambar-gambar kontrak ya, as-built drawing ya, DED dan lain sebagainya ini masuk di aspek teknis. Nah, kemudian pada aspek teknis juga itu menjelaskan tentang lingkup pekerjaan ya, scope of work. Jadi lingkup pekerjaannya tuh apa saja? Ya, jadi harus detail. Jadi di situ digambarkan pekerjaannya meliputi apa saja, misalkan pekerjaan bangunan gedung ya 50 lantai misalkan ya. Nah, itu pekerjaannya apa ya? Skop pekerjaannya apa saja. Kemudian waktunya ya, waktu kapan pekerjaan itu diselesaikan ya, dilaksanakan mulai dari kapan sampai kapan ya periodenya. Kemudian metode pelaksanaannya seperti apa ini? Ya, apakah menggunakan misalkan eh, apa ya metode konstruksinya ya? Nah, itu juga dijelaskan di sini. Kemudian jadwalnya juga dibuat time schedule, ada kurva S ya. Kemudian bagaimana cara mengukur ya, mengukur kinerja. Nah, ini juga dengan semuanya dijelaskan di aspek teknis. Ya, ini gambaran umum dulu ya. Kemudian pada aspek hukum, ya, aspek hukum itu meliputi apa? Kalau terjadi penghentian pekerjaan sementara, ya, penundaan pekerjaan misalkan, ya, suspension of work, ya. Jadi pekerjaan itu dihentikan sementara. Nah, ini. Jadi ada nanti klausul-klausul yang menjelaskan tentang ini. Kemudian kalau terjadi pemutusan kontrak, ya kapan kontrak itu berhenti, kapan kontrak itu putus ya. Kalau misalkan terjadi ya kesepakatan yang sudah disepakati oleh dua belah pihak ya, antara misalkan owner dengan kontraktor ya. Kalau salah satu pihak itu melanggar, maka kontrak itu bisa diputus ya, diakhiri atau termination of contract. Nah, itu diatur semua di situ. Nah, kemudian kalau terjadi ganti rugi keterlambatan pekerjaan, ya kontraktor itu janjinya 1 tahun misalkan pekerjaannya ternyata selesai dari lebih dari 1 tahun, ya kan ada time schedule, ya. Nah, itu juga di apa namanya dijelaskan bagaimana terjadi pembayaran ya ganti rugi keterlambatan itu seperti apa ya, liquidated damage namanya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan kalau terjadi perselisihan. Ya, jadi dispute itu sering terjadi ya. Kalau misalkan kasusnya banyak ya, terjadi dispute misal terjadi keterlambatan pembayaran, keterlambatan pekerjaan ya atau apalah masalahnya maka diselesaikan ya. Nanti diselesaikannya bisa dengan mediasi, dengan negosiasi ya, kemudian dengan arbitrase atau sampai ke litigasi ya. Litigasi itu adalah ke pengadilan. Nah, di sini juga dijelaskan kalau terjadi force majeure. Ya, force majeure itu misalkan tadi bencana alam misalkan. Ya, kalau terjadi gempa bumi dalam masa konstruksi, terjadi gempa bumi sehingga mengakibatkan bangunannya itu runtuh ya, rusak. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab? Ya, ini juga dijelaskan dalam aspek hukum. Kemudian hukum yang berlaku governing law. Kalau di Indonesia itu merujuk kemana? Menurut ke undang-undang mana, peraturan apa saja, ya itu dijelaskan. Nah, bahasa kontrak, ya kontrak language. Nah, itu bahasanya dalam bahasa Indonesia, ya ataupun dalam bahasa Inggris, tergantung pihaknya. Kalau dalam proyek dalam negeri, ya misalkan dari PU, ya kontraktornya orang Indonesia ya tentunya bahasa kontraknya adalah bahasa Indonesia ya. Nah, tapi dibaca kontrak itu ya. Apa yang isi dari kontrak-kontrak itu apa saja. Kemudian dia domisilinya di mana ya. Kemudian pada aspek keuangan ya perbankan itu menjelaskan tentang bank garansi. Jadi misalkan proyek ini dia menggunakan garansi siapa ya. Kemudian surety bond, jaminan, ya. Kemudian letter of comfort, warranty, indemnity. Nah, ini ada jaminan ya, jaminan
pekerjaan, jaminan pemeliharaan dan lain sebagainya ya. Siapa yang menjamin kalau terjadi apa namanya eh, pemutusan kerja lah ya, atau terjadi misalkan running ke uang ya, uang itu jadi dalam proyek kan butuh jaminan uang ya. Nah itu kalau ternyata dalam proyek itu dananya itu habis, nah siapa yang pihak yang menjamin dan lain sebagainya ya. Kemudian rekayasa hukum dalam pendanaan suatu konstruksi. Mau model pendanaannya seperti apa nih? Maunya eh, loan ya, pinjaman atau seperti apa? Kemudian kita juga mempertimbangkan aspek perpajakan, ya, PPN, pajak pertambahan nilai ataupun pajak penghasilan. Nah, ini nanti dihitung, ya. Kemudian ada aspek asuransi. Nah, asuransi ini kan pihak ketiga, ya. Jadi untuk menjamin eh, pelaksanaan pekerjaan itu, ya, misalkan asuransi terjadi apa ya? eh, Asuransi terjadi kegagalan bangunan misalkan, ya kegagalan konstruksi lah selama masa itu. Siapa pihak yang menjamin ya? Ada pihak asuransi, tetapi kontraktor itu harus membayar sejumlah uang ya sebagai kompensasi, ya, namanya premi. Nah itu. Kemudian kita di sini kita jelaskan ya jenis asuransi itu apa yang digunakan, bagaimana terjadi perpanjangan dan jenis asuransi lainnya. Ya. Kemudian aspek sosial ekonomi. Nah, sosial ekonomi itu apa? Ya, bagaimana kita itu menggunakan tenaga kerja dan bahan tertentu ya. Misalkan ini eh, proyek ini adalah kerjasama, misalkan proyek Indonesia Cina ya. Nah, biasanya orang Cina kan dia mau menggunakan tenaga Cina ya dari orang Cina. Nah, di situ misalkan kita bisa ada perjanjian ya bahwa 50% tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja lokal, orang Indonesia, ya, sehingga kita tidak semuanya menggunakan tenaga Cina, ya. Nah, itu. Kenapa orang sana menggunakan tenaga Cina? Mungkin mereka anggap lebih paham dengan pekerjaannya, kemudian orangnya lebih produktif, lebih lihat kerja ya, dibanding dengan orang Indonesia. Namun di situ kalau proyeknya itu di Indonesia, ya tentu kita harus juga bisa bernego ya. Jadi menggunakan tenaga lokal, jangan sampai semuanya dari asing ya. Nah, itu kalah orang Indonesia. Nah, kemudian ada rujukan ya bahan materialnya dari Indonesia misalkan ya yang memang sudah diuji mutu ya eh, kekuatannya dan lain-lain. Nah, ini ya ada tenaga kerja setempat, tenaga kerja yang punya keahlian khusus. Nah, ya, jadi makanya kita butuh sertifikasi ya, sertifikat. Kalau kita sudah EMEA ya, sekarang ini kan masyarakat ekonomi Asia, artinya sudah terbuka orang-orang dari luar itu untuk masuk Indonesia ya mereka lebih ahli lebih punya kompetensi punya sertifikat ya bahwa mereka tuh lebih kompeten sehingga orang-orang Indonesia nih yang tanpa sertifikat tanpa keahlian ini ya tidak kepake ya makanya kita itu sebagai sarjana teknik sipil ya orang sipil kita harus punya keahlian khusus ya yang menunjukkan kita tuh benar-benar kompeten ya punya banyak sertifikat artinya diakui kompetensinya sehingga itu lebih memudahkan kita untuk bisa bersaing ya baik antar sesama orang Indonesia maupun dengan tenaga asing dari luar. Nah ini ya. Tadi juga menggunakan material dalam negeri, bagaimana juga kaji ya dampaknya terhadap lingkungan ya jangan sampai pembangunan ini misalkan proyek tersebut merusak lingkungan ya banjir. Nah, bagaimana menangani banjir ya dan lain sebagainya. Nah, ini eh, jadi dalam kontrak tadi banyak sekali aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan ya. Kemudian aspek administrasi. Nah, masing-masing pihak itu harus jelas ya, identitas dan lain sebagainya. Kemudian laporan kemajuan pekerjaan itu juga harus dibuat ya. Laporan ini berdasarkan apa nih? Berdasarkan
progres pekerjaan misalkan ya. Jadi milestone-nya misalkan akan dicek kemajuan itu setiap 3 bulan sekali ya. Atau seperti apa? Nah, itu disepakati di kontrak ya. Kemudian ada korespondensi dan bagaimana hubungan kerja antar pihak ya. Nah, ini. Jadi ini ya, ada yang nanya? Nggak ada. Oke. Jadi Bu lanjut ya. Nah, ini jadi tadi kita lihat ya sudah aspek-aspek hukumnya ya apa saja yang ada dalam suatu kontrak. Nah, ini bagaimana administrasi ya. Nah, ini jadi kalau kita dalam kontrak konstruksi ya kita siapkan administrasi, kelengkapannya dan lain-lain ya. Nah, ini apa saja yang ada pada administrasi dalam kontrak konstruksi. Nah, ya, ini perlu kita kaji hubungan kontraktual ya, seperti apa hubungannya. Jadi kan kalau kita lihat di apa namanya struktur organisasi ya, dia ada hubungan fungsional dan hubungan kontraktual ya. Jadi kalau hubungan fungsional itu adalah untuk menggambarkan jalur fungsinya ya, jalur kerjanya ke siapa ya. Nah, ini fungsional. Tapi kalau hubungan kontraktual adalah hubungan secara kontrak ya. Misalkan antara owner dengan kontraktor ya, owner dengan konsultan ya, seperti itu. Kemudian eh, kepemilikan atas lapangan ya, rapat pra pelaksanaan pre-construction meeting ya. Jadi sebelum diadakan pelaksanaan konstruksi perlu diadakan rapat dulu ya untuk apa ya lebih menjelaskan bagaimana proyek itu akan dilakukan, kesepakatan-kesepakatan yang harus dilakukan ya. Kemudian ada rapat rutin, ya rapat rutin perkembangan pekerjaan ya, ini rutin meeting ya. Kemudian bagaimana setiap pihak itu mampu apa ya memahami gambar ya. Nah, instruksi itu diberikan sesuai dengan gambar. Jadi bagaimana alur kerjanya ya. Nah, program kerja ini juga harus dibuat ya, dipahami baik semua pihak sehingga eh, waktu ya, jadi waktu atau jadwal pelaksanaan itu sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian harus ada laporan perkembangan pekerjaan ya. Kemudian hukum dan bahasa yang berlaku itu apa? Ya, jadi kalau kontraknya di Indonesia, mungkin hukum yang berlaku ya hukum Indonesia ya seperti apa. Kemudian bahasanya ya bahasa Indonesia atau bahasa internasional, bahasa Inggris yang memang isi dari klausul-klausul dalam kontrak itu sudah dipahami ya dan di apa ya disepakati lah begitu. Kemudian ada pencatatan, ada pemberitahuan, ya, ada hak akses ke lapangan, seperti itu. Campur tangan, di mana campur tangan pemilik proyek, ya. Kemudian ada biaya preliminary dan kontingensi. Nah, ini kontingensi itu apa? Biaya tidak terduga, kontingen, ya. Jadi ini harus disiapkan. Kemudian kalau biaya overhead itu apa? Biaya overhead itu biaya misalkan bayar listrik ya, biaya bayar air, bayar gaji karyawan ya, bayar kantor, sewa kantor dan lain sebagainya itu masuk dalam biaya overhead. Nah, ya kemudian ada professional sums, prime cost sums ya. Kemudian penemuan benda purbakala dan lain sebagainya. Nah, ini juga aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi ya. Kemudian back to back kontrak. Jadi kontrak itu memang harus benar-benar dipahami ya oleh masing-masing pihak seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi ya hubungan kontraktual seperti ini. Jadi pemilik proyek, owner ya dia melakukan kerjasama ya, melakukan hubungan kontraktual dengan banyak pihak ya seperti ini. Jadi desainer ya dia butuh gambar, butuh konsultasi gambar keluarnya DED itu dari desainer, arsitek ya. Nah, ini hubungan kontraktual ke sini. Kemudian dia butuh dari quantity surveyor ya, surveyor lah yang menghitung seberapa banyak kebutuhan ya. Kemudian atau juga bisa dengan menggunakan konsultan MK ya, konsultan
manajemen konstruksi. Nah, ini ada hubungan seperti ini, putus. Ini adalah hubungan fungsional ya. Jadi secara kalau si pemilik itu memperkerjakan atau punya hubungan kontrak terhadap ini, jadi konsultan MK itu langsung di bawah pemilik proyek ya. Nanti kalau kontraktor utama ini apa namanya fungsional kerjanya berhubungan dengan konsultan ya. Nah, ini tidak secara langsung ke pemilik proyek ya, tapi dia punya hubungan kontraktual antara pemilik proyek dengan kontraktor utama. Jadi kontraknya nih sama ini nih, sama pemilik yang punya duit ya. Tapi kalau kerjanya itu langsung dia berhubungan dengan konsultan MK sebagai perwakilan dari pemilik proyek. Nah, kontraktor utama nih yang punya yang dapat tender ya. Nah, kalau dia memberikan pekerjaan itu kepada subkontraktor, misalnya subkontraktor mechanical engineering ya untuk pekerjaan mechanical dan electrical misalkan ya, dia berikan ke subkon ya atau supplier ya atau subkontraktor yang lain. Nah, ini jadi biasanya dia tidak mengerjakan sendiri ya, untuk spesialisasi tertentu dia berikan ke subkontraktor. Nah, kepemilikan atas lapangannya seperti apa? Ya, jadi pemilik proyek tentunya menyerahkan lapangan, artinya menyerahkan pekerjaan tersebut kepada kontraktor utama. Nah, ada berita acaranya ya yang disertai di situ penyerahan ya tentang bagaimana kondisi lapangan. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan lapangan ya oleh pemilik proyek kepada kontraktor, maka kontraktor harus mencatat keterlambatan tersebut. Nah, ya dan memperkirakan dampak terhadap durasi waktu dan biaya pelaksanaan ya. Kenapa ini? Karena akan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek ya, yang misalkan dia tuh 1 April dia sudah harus mulai pekerjaan, tetapi lambat menyerahkan lapangan baru 1 Mei. Nah, seperti itu 1 Mei artinya dia terlambat satu bulan. Nah, ya kontraktor harus mencatat ini keterlambatannya karena dia nanti dampaknya apa terhadap waktunya harus nambah artinya serah terima pekerjaan itu kan tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan sehingga akan mempengaruhi waktu proyek secara keseluruhan ya. Kemudian biaya juga akan berpengaruh karena misalkan biaya material ya biaya material itu bisa meningkat ya sesuai dengan laju inflasi sehingga misalkan harga bulan ini dengan harga bulan depan ya itu akan berbeda harga material sehingga itu bisa akan mempengaruhi biaya pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Kemudian rapat pra-pelaksanaan ya, pre-construction meeting. Nah, ini itu dilakukan antara pemilik proyek dan kontraktor beserta tim yang terlibat. Kapan? Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. Nah, ini ya. Isinya apa? Ya, bagaimana proyek tersebut? Kontraknya seperti apa? Ya, siapa wewenang masing-masing dan peranan personil tuh yang terlibat dalam proyek itu apa saja? Ya, kemudian bagaimana kewenangan delegasi, kemudian status program ya, informasi tanggal penting, milestone. Nah, ini masalah-masalah yang akan bisa berpotensi ya selama pelaksanaan proyek itu apa. Kemudian persyaratan. Nah, ini nominated subkontraktor. Nah, ya jadi dalam hal kontraktor umum ini menentukan subkontraktor itu apa nih syarat-syaratnya ya. Jadi karena pekerjaan itu kan diberikan ke subkontraktor, maka hubungan kerjanya adalah antara si kontraktor dengan subkontraktor secara langsung ya. Owner taunya beres, taunya memang pekerjaannya bagus. Nah, ini tapi kalau dia ini tidak jelas ya, tidak dibahas sebelumnya, ini akan mempengaruhi kualitas pekerjaan ya. Ini tanggung jawabnya adalah kontraktor ya. Nah, ini. Kemudian nominated supplier. Nah, ini juga ya harus jelas. Suppliernya ngambilnya barangnya dari mana ya. Materialnya dari mana. Nah, ini harus dijelaskan. Kemudian pekerjaan atau material yang akan dikerjakan sendiri oleh pemilik proyek. Ya, yang mana kalau memang tidak semua pekerjaan itu dilakukan oleh kontraktor umum.
Nah ini ya kontraktor juga harus menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan. Nah, ya metodenya seperti apa nih untuk mencapai waktu yang sesuai yang dijanjikan. Misalkan 1 tahun, ya bagaimana kita bisa melaksanakan pekerjaan ini? Apakah secara tradisional? Nah itu kan juga harus dijelaskan. Kemudian prosedur penilaian berkala dan sertifikat berkala, bagaimana mengukur, mencatat pemberitahuan, ya. Kemudian prosedur memonitor pekerjaan, ya, dan dokumentasi, ya, untuk administrasi dan lain sebagainya. Jadi ini semua dibahas di pre-construction meeting, ya, PCM. Nah, kemudian lanjut ke rapat rutin, ya, rapat rutin perkembangan pekerjaan. Nah, ini namanya rutin ya. Kalau rutin kan misalkan sebulan sekali seperti itu ya. Diatur seefektif dan seefisien mungkin. Siapa saja yang ada haruslah person in charge ya. Nah, ini. Karena di sini akan diambil keputusan ya apa yang for next ya setiap masing-masing dari setiap poin-poin yang dibahas. Apa saja yang harus diperhatikan? Ya, dalam rapat kita harus punya agenda ya, sasarannya harus tepat, kemudian melakukan pencatatan atas jalannya rapat, ya, tindakan, hasil keputusan, bagaimana progres pekerjaan, ya, kalau terjadi potensi permasalahan, kemudian mengundang para pihak yang terlibat dan memiliki wewenang tanggung jawab, nah seperti itu, ya. Kemudian rapat juga harus dicatat ya oleh notulen. Oke, next ya, instruksi gambar dan uh, instruksi dan gambar. Jadi kalau gambar kita sudah tahu, kita sudah punya DED ya, Detail Engineering Design. Nah, bagaimana kita harus memastikan bahwasannya apa yang dilakukan ya dibangun selama masa konstruksi itu sesuai dengan gambar ya, gambar yang sepakati. Kalau terjadi perubahan ya terhadap gambar, ya itu harus ada adendum gitu ya. Nah, itu harus dicatat ya karena itu akan mempengaruhi volume pekerjaan, kemudian waktu penyelesaian pekerjaan ya, tukang, jumlah resource dan lain sebagainya. Nah, ini jadi kalau terjadi keterlambatan penyerahan instruksi kerja dan gambar, ya, maka hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan di lapangan. Nah, ini kontraktor harus mencatat nih kalau terjadi keterlambatan penyerahan gambar dan instruksi lisan. Kemudian harus ada penerbitan gambar revisi ya kalau terjadi perubahan dalam apa namanya gambar ya. Nah, itu gambar revisinya seperti apa nih ya. Nah, harus cepat, jangan sampai sudah apa dilakukan ternyata harus dibongkar misalkan ya. Jadi harus ada persetujuan. Kemudian program kerja. Nah, kita nanti akan kita bahas ya dari Indonesia itu ada kontraknya ya. Kalau PU tuh ngacunya ke kontrak seperti apa? Ya, PU punya kontrak tersendiri, misalkan antara apa ya PLN ya atau instansi lain lah ya. Dia punya apa ya model-model kontrak tersendiri. Nah, kebanyakan kontrak kita itu mengacu ke FIDIK ya. Nah, FIDIK ya. Jadi FIDIK ini eh, dari mana ya? FIDIK Red Book 2017. Jadi masing-masing negara ini sebenarnya punya international kontrak ya. Nah, yang mungkin bisa kita pelajari ya. Nah, eh, kalau kita mengacu ke FIDIK misalkan ya, kontraktor itu harus menyerahkan program kerja kepada konsultan manajemen konstruksi dalam waktu 24 hari sejak dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini ya, jadi apa nih program kerjanya? Bagaimana si kontraktor itu rencana kerja yang harus dia lakukan untuk selama masa konstruksi, selama pelaksanaan pekerjaan. Ya, dia harus program kerjanya harus diserahkan kepada konsultan ya dalam 28 hari. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Untuk masing-masing pihak ini terutama konsultan NK ini dia bisa menilai ya progres pekerjaannya, dia bisa walaupun ada nanti konsultan pengawas. Nah, dalam hal ini
Konsultan MK lah yang nanti akan memantau progres pekerjaan ya, berapa uang yang sudah dibelanjakan, berapa nilai pekerjaan ya, berapa progres pekerjaan. Jangan sampai misalnya rencana kita itu dalam kurva S harusnya sudah 50% progres pekerjaan, tetapi di lapangan ternyata baru 30%. Nah, sementara dana yang terserap mungkin dia sudah melebihi 50% seperti itu. Jadi tidak sesuai antara penyerapan biaya dengan progres pekerjaan. Ya, nah makanya harus dipantau ya, jangan sampai kita waktunya nanti sudah selesai ternyata progres pekerjaan masih jauh ya, masih 50% misalkan. Sehingga butuh waktu lagi nih untuk apa namanya memperpanjang ya masa pekerjaan, terjadi delay, terjadi penundaan pekerjaan, terjadi keterlambatan dan lain sebagainya. Ya, kemudian tadi program kerja mencakup apa? Bagaimana pelaksanaan pekerjaan ya, antisipasi dalam setiap tahapan perancangan, dokumen kontraktor, pengadaan ya, fabrikasi, pengiriman ke lapangan dan sebagainya. Ya, nanti ini bisa kalian baca ya. Kemudian pelaporan perkembangan pekerjaan. Nah, ini ya, jadi setelah masa konstruksi berjalan, tentunya kita harus ada progress report lah ya. Kalau kalian apa namanya sudah kuliah ya, tentunya ada progress ya, progress kalian kuliah tuh di mana bisa diukur ya, dari tugas, nilai tugas, misalkan dari UTS ya, itu untuk melihat bagaimana perkembangan kuliah ya, sama halnya di sini. Jadi perkembangan pekerjaan itu kita mengukurnya dari mana ya? Tentu dari bagaimana nih detail progres pekerjaan sampai mana nih ya, milestone. Kemudian pendokumentasian itu penting ya, setiap hal, setiap pekerjaan itu harus didokumentasikan karena ini akan menjadi bukti ya yang bisa ditunjukkan nanti. Kemudian jadwal fabrikasi, misalkan menggunakan beton precast ya. Nah, itu kapan dia akan dicetak, kapan akan selesai, kapan akan dipasang ya. Itu juga harus jelas. Kemudian ada inspeksi kontraktor, jadwal pengiriman barang ya, dan lain sebagainya. Nah, tadi ya hukum dan bahasa yang berlaku. Ya, khusus untuk proyek di Indonesia, kontrak konstruksi harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Nah, ya. Nah, ini bahasa Indonesia, tapi ya kebanyakan juga kalau proyek itu melibatkan orang asing ya. Nah, itu memang mungkin dalam bahasa Inggris. Nah, ini ya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena nah makanya bahasa Inggris tuh eh, bahasa kontrak ya. Bahasa kontrak tuh akan berbeda dengan bahasa Inggris biasa. Artinya banyak istilah-istilah dalam kontrak yang harus kita pahami ya karena di situ kan di kontrak kan memuat atau berisi tentang eh, hak dan kewajiban ya, hak dan kewajiban masing-masing pihak ya, apa saja haknya, hak pihak satu, pihak dua, apa saja haknya, kewajibannya apa saja. Nah, itu jangan sampai cuman kita langsung tanda tangani tanpa kita baca ya. Kadang-kadang kalau terjadi pelanggaran kontrak atau perselisihan kontrak, maka kontrak itulah yang menjadi ininya ya, menjadi bukti ya apa yang dimuat di situ dan harus namanya sudah disepakati, artinya apapun yang tertulis di situ memang harus dilakukan, artinya sudah mengikat ya, mengikat kedua belah pihak. Nah, ini bila mana terjadi perselisihan dengan pihak asing, maka kontrak yang digunakan adalah kontrak bahasa Indonesia. Seperti ini. Artinya memang kadang bahasa Indonesia itu orang memahami bahasa kontrak itu memang kadang-kadang interpretasinya beda ya. Nah, itu jadi harus disepakati ya di awal ya. Jadi bagaimana kita harus bisa menyamakan persepsi terhadap bahasa kontrak ya. Jadi jangan sampai pihak ini persepsinya seperti ini, pihak ini beda persepsi. Nah, itu harus disepakati di awal. Nah, ada pemberitahuan ya, harus memberikan pihak yang terlibat, harus memberikan pemberitahuan tertulis ya kepada pihak lain terkait sebuah permasalahan. Nah, ini ya, apakah dengan segera atau tanpa menunda misalkan.
Ya, kapan pemberitahuan dibutuhkan, siapa yang harus memberikan pemberitahuan, ya, bentuknya seperti apa, informasi apa saja itu harus di apa sosialisasikan. Kemudian pencatatan. Nah, ini ya dicatat. Tadi ada schedule pekerjaan, schedule sumber daya yang digunakan, cash flow. Nah, cash flow ya, alir duit masuk, duit keluar. Ya, antara prediksi itu rencana dan realisasi. Ya, berapa rencana kita berapa nih duit yang keluar ya? Ternyata realisasinya tidak sesuai dengan rencana. Artinya terjadi varian ya, terjadi selisih antara realisasi dengan rencana. Ya, kemudian evaluasi produktivitas ya, schedule pekerjaan overtime, biaya muncul ya dan lain sebagainya. Nah, hak akses ke lapangan, salah satu hak yang harus diberikan oleh pemilik proyek kepada kontraktor dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, ini ya, akses artinya memberikan jaminan ya bahwa pekerjaan itu memang sudah boleh dikerjakan. Ya, ini pemilik proyek dapat menunda apabila jaminan pelaksanaan. Oh, ini ya. Jadi kalau kalian belajar ya, itu ada jaminan di awal, jaminan namanya jaminan penawaran ya. Jadi jaminan penawar itu namanya bid ya, bid bond ya. Nah, bid bond itu untuk menjamin kalau penawaran ya, misalkan pemenangnya sudah ditentukan ya. Nah, jangan sampai pemenangnya itu mundur ya. Nah, itu namanya jaminan penawaran. Ya, lihat berapa persen dari angka tender, angka apa besaran tender itu berapa bid bond ya. Kemudian ada jaminan pelaksanaan. Nah, jaminan pelaksanaan kan berapa persen ini dari harga proyek ya, harga yang didapat ya. Nah, ini jaminan pelaksanaan. Jadi untuk memastikan bahwasannya kontraktor itu selesai menyelesaikan pekerjaannya ya. Nah, ini misalkan uangnya ditahan ya, ini berupa misalnya tahan ya, ditahan atau retention namanya ya. Sehingga kontraktor itu ada jaminan bahwa dia akan menyelesaikan proyek tersebut ya. Nah, itu ini perlu jaminan pelaksanaan. Nanti ada namanya jaminan pemeliharaan ya, jaminan pemeliharaan kalau proyeknya itu sudah selesai. Nah, selama masa pemeliharaan itu menjadi tanggung jawabnya si kontraktor. Kalau terjadi kerusakan, kalau terjadi keruntuhan, ya dan lain sebagainya, itu masih menjadi tanggung jawabnya kontraktor. Nah, apabila kontraktor menderita kerugian akibat kelalaian pemilik proyek untuk memberikan akses, maka kontraktor harus memberitahukan pemberitahuan kepada konsultan pengawas dan kontraktor berhak untuk memperpanjang waktu pelaksanaan ya, kemudian pembayaran atas biaya yang timbul akibat penundaan tersebut. Ya. Nah, ini. Jadi jangan sampai kedua belah pihak ini alhamdulillah. Ya, jangan sampai kedua belah pihak antara si owner, pemilik proyek dengan kontraktor ini merugi ya. Jadi hak dan kewajiban masing-masing tuh benar-benar harus ditepati, disepakati ya sehingga eh, tidak saling apa ya rugi ya sehingga apa ya perselisihan antar pihak itu bisa dihindari ya gitu. Kemudian campur tangan pemilik proyek. Nah, pemilik proyek tidak diizinkan ikut campur terkait penilaian klaim, progres pekerjaan dan klaim lainnya. Ya, kalau dia sudah diberikan ke konsultan manajemen konstruksi ya. Nah, ini artinya pemilik proyek itu ya bagaimana sih ya kapan dia boleh ikut campur, kapan dia boleh apa namanya memberikan keleluasaan lah ya kepada pihak kontraktor untuk mengerjakan proyek. Nah, ini pemilik proyek bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kontraktor akibat kelalaian pemilik proyek. Nah, kalau kontraktornya itu rugi misalkan ya, tapi bukan karena penyebab kontraktor, tetapi karena kelalaian pemilik proyek. Misalnya salah satu tadi adalah keterlambatan dalam menyerahkan apa hak lapangan tadi ya, izin lapangan ataupun surat perintah kerja dan lain sebagainya. Ini menjadi tanggung jawabnya si pemilik proyek ya. Nah, biaya preliminary contingency. Nah, ini ya ada biaya pasti fixed cost, ada biaya perkiraan estimated cost.
Biaya yang pasti apa? Biaya yang bisa kita hitung secara langsung, ya, biaya material, upah, alat, dan lain sebagainya. Sementara kalau biaya perkiraan itu apa namanya, biaya tak terduga lah ya, biaya kontingensi. Makanya kita harus alokasikan biaya ini, ya, karena di lapangan itu ada biaya-biaya yang tidak terduga, ya. Ada biaya preliminaris, biaya persiapan. Nah, ini juga ya 5-10% dari biaya penawaran. Kemudian bentuknya apa? Ada site supervision, site agent, ya, toilet. Nah, ini kan harus kita siapkan ya. Ada jalan sementara, ada gudangnya, ada pagar pengaman. Ini masuk ke biaya preliminary, biaya awal. Ya, biaya dinas, transportasi, dan lain sebagainya. Ya, nanti ini bisa kalian cek ya. Kemudian biaya overhead. Nah, ya, overhead ini biaya tadi yang Ibu jelaskan, biaya tidak langsung, misalkan gaji pegawai, ya, gudang, sewa kantor, ya, bayar listrik. Nah, ini ya, biaya apalagi jaminan asuransi, ya. Atau kebanyakan ya ini biaya izin usaha. Nah, ini biaya pelatihan ya dan mengembangkan SDM, apa ya, mengutus ahli-ahlinya untuk ikut pelatihan, bayar sertifikasi dan lain sebagainya, ini masuk ke overhead ya. Ini. Jadi perlu kontraktor tersebut mengalokasikan dana seperti ini ya, karena dia harus punya SDM yang kompeten ya. Nah, itu. Jadi biasanya kalau kalian sudah kerja itu dibayarin oleh perusahaan tersebut ya, karena itu bagian dari apa namanya, eh, kinerja ya, program kerja yang harus mereka kembangkan gitu ya, karena memang dituntut mereka SDM-nya harus punya kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian ya. Kemudian professional sums dan prime cost sums. Nah, ini apa nih? Biaya dialokasikan item pekerjaan ya, tetapi belum dapat dipastikan harganya. Define professional sums ya, dianggap termasuk dalam harga penawaran kontraktor. Nah, undefined di mana tidak termasuk dalam harga penawaran kontraktor. Prime cost sum, biaya yang dialokasikan untuk item pekerjaan atau pasokan material yang dikerjakan oleh nominated subcontractor dan atau nominated supplier. Nah, jadi harus dihitung ya, sehingga ini tidak mengakibatkan kerugian ya. Kemudian kalau ada terjadi misalkan benda purbakala di site ya, di lokasi. Nah, itu apa ya? Jadi tugas kontraktor untuk mengamankan ya, karena itu menjadi misalkan si histori ya, sejarah punya negara itu. Ya. Nah, itu dia tidak boleh merusak ya, dia harus laporkan kemana, misalkan dinas pariwisata setempat ya. Ini apabila kontraktor mengalami kerugian menghadapi biaya tambahan, nah ini boleh dia mengajukan klaim. Nah, ya, karena di situ memang belum biaya secara benda purbakala, misalkan dia akan baru ketahuan setelah ada penggalian misalnya ya. Nah, itu menjadi yang mengakibatkan misalnya kontraktor harus keluar duit tambahan ya. Nah, ini harus bisa diklaim ya ke apa namanya, ke owner ya. Nah, ini juga harus penting ya, K3 yang kalian juga belajar tentang standar K4 ya, ada standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Nah, ini pasal 59 Undang Nomor 2 Tahun 2017. Nah, setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pemilik proyek dan kontraktor wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Ya, standar ini meliputi apa? Ada standar mutu bahan, mutu peralatan, ya, keselamatan dan kesehatan kerja, ya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian apa itu back to work contracts? Ya, kondisi di mana ketentuan-ketentuan di dalam kontrak subkontraktor hampir sama dengan ketentuan dalam kontrak utama. Ya, artinya, ya, apa, antara owner ya, pemilik proyek dengan kontraktor itu punya kontrak ya. Nah, kemudian kontraktor utama dengan subkontraktor itu juga punya kontrak. Nah, jadi ketentuan-ketentuan di sini di dalam kontrak antara subkontraktor dengan kontraktor utama itu harus sama dan mengacu ke
kontrak utama ya yang antara si owner dengan si kontraktor utama ya, main kontraktor. Jadi ini apa tujuannya? Untuk memastikan bahwa semua hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat itu saling bersinergi dan terintegrasi. Ya, artinya skop pekerjaannya masih masuk dalam kontrak yang utama. Bagaimana caranya? Ya, melampirkan istilah dan kondisi dalam kontrak utama ke dalam kontrak sub. Ya, jadi mengacu, tetap merefer ke kontrak utama ya. Membuat kontrak sub sendiri, nah, ya, yang mencerminkan hak dan kewajiban yang serupa dengan kontrak utama. Menggunakan format standar kontrak yang sudah memiliki ketentuan back to back ya di dalam kontrak utama dan kontrak sub. Nah, ini ya. Nah, aspek utamanya apa? Ya, ada tanggal, itu yang penting ya. Kalian nanti search ya, kontrak-kontrak itu seperti apa sih? Bahasa dalam kontrak itu seperti apa? Ya, pelajari nanti. Ada periode notifikasi, prosedur waktu lainnya ya, pemberitahuan ini. Ada alokasi tanggung jawab, ganti rugi. Nah, ini ya, definisi penyelesaian pekerjaan, tanggung jawab desain subkontraktor ya. Kemudian kewajiban untuk memenuhi mutu pekerjaan dan standar-standar yang berlaku lainnya. Ya, nah ini harus kita apa namanya pahami ya. Nah ini, jadi ini berupa tulisan nanti. Coba kalian lakukan ini ya di Google ataupun nanti di misalkan di sini ya YouTube lah ya. Jadi ada banyak sebenarnya eh, yang bisa kita pelajari bahasa kontrak misalnya ya. Bahasa kontrak konstruksi misalkan ya. Nah ini kan ada ini ya. Jadi eh ya kalian harus bisa mengeksplor ya, mengeksplor. Nah ini ya ada jenis-jenis kontrak konstruksi apa saja ya. Nah ini ya ini bagaimana menyusun rancangan kontrak konstruksi. Jadi ini banyak sih sebenarnya ilmu yang bisa kalian dapatkan juga secara online ya. Nah, asal mau saja. Nah ini kan harus ada passion ya. Kita tuh belajar tuh ada keingintahuan, ada curiosity sehingga kita itu eh, ya tidak cukup ya dari yang dijelaskan ibu saja, tapi juga harus bisa mengeksplor yang lain ya, seperti itu. Jadi ini rapat persiapan, misalkan seperti ini ya, yang ibu jelaskan tadi, kasus-kasus di lapangan itu seperti apa ya? Nah ini ya ini kan banyak ya zoom ini ya. Nah ini real real jadi seperti apa ya? Nah ini eh, bisa kalian pelajari gitu ya. Jadi kalau semuanya diberikan waktu kita juga tidak cukup ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Coba semuanya Ibu mau ini ya, mau screenshot ya. Semuanya harus online. Ya, sampai kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Apakah sudah jelas atau masih ada yang belum jelas ya? Silakan ditanya. Ya, mungkin nanti apa Ibu jadi tiga apa ya, tiga dosen ya. Mungkin Bu Mona nanti mudah-mudahan cepat masuk ya. Mungkin nanti di akhir-akhir ya. Jadi jatahnya hanya 5 kali sampai 6 kali ya. 5 kali ya masing-masing dosen seperti itu. Ya, bahan-bahannya rasanya ada yang sudah Ibu upload ya di e-learning ya, sehingga bisa kalian pelajari. Nah, itu nanti Ibu akan kasih tugas ya. Belum pernah ya tugas etika profesi belum ada ya?
Sudah, PPT. Oh, lah sudah ya? Ibu kasih kapan itu? Lupa Ibu. Oh, yang pertama ya. Oke, nanti Ibu kasih tugas lagi ya. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan lagi. Gimana ya? Ibu bingung ya kalau kalian nggak ada nanya nih apa memang sudah paham ya atau belum ya? Ya, atau mau diadakan kuis mendadak seperti apa nih? Ya, Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Nah, apakah, ya Bu, pertanyaan saya, Bu, apakah semua hukum konstruksi itu, Bu, asalnya itu dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Bu, atau ada dari peraturan lainnya, Bu? Ya, jadi sebenarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi ya. Nah, ini inti kita kita lihat nih Undang-Undang Jasa Konstruksi itu apa sih isinya ya? Jadi kita itu ada kalau kontrak ada mengacu ke mana ya? Ada banyak sekali ya. Bentar ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ya tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, ini. Jadi kalau merujuk ya, peraturan itu kan kita dari undang-undang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Nah, kemudian apalagi ya, pasti jatuhnya ke undang-undang. Ya, kalau kalau kita di bidang konstruksi tapi pasti merujuk ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Kemudian di bawahnya apa? Ada PP ya, peraturan pemerintah. Nah, apalah saja peraturan pemerintah, macam-macam peraturan pemerintah tergantung skopnya apa. Ya, ada lagi SK ya, surat keputusan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kontrak itu ngacunya kemana ya? Punya kontrak tersendiri ya. Nah, kita juga mengacu ke kontrak internasional, misalnya FIDIK ya. Nah, FIDIK ada macam-macam AIA dan lain sebagainya ya. Tergantung ya. Jadi itu merefer kemana. Nah, kalau misalnya kontrak antara di lingkungan PU tuh punya kontrak sendiri dia. Nah, kalau kita kontrak, kita buat kontrak sendiri, pekerjaan kita sebagai swasta, ya kita buat kontrak sendiri, tapi mengacu kemana? Kontrak Indonesia, ya seperti apa? Nah, apa saja klausul-klausul. Nah, kalau undang-undang tadi yang ini yang harus kalian semua paham, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu tentang jasa konstruksi, ya. Nah, ini isinya apa? Ya, kapan undang-undang ini? Ya, nah ini undang-undang ini apa sih? Ada berapa bab? Ya, bab satu tuh tentang ketentuan umum. Nah, yang undang-undang tuh biasanya kan masih umum ya. Apa itu jasa konstruksi, jasa layanan, jasa konsultasi. Nah, ini harus kita semua paham. Kemudian konsultasi konstruksi. Jadi banyak pengertian-pengertian ya yang dinamakan pekerjaan konstruksi itu apa sih? Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Nah, jadi pekerjaan pembongkaran pun itu namanya pekerjaan konstruksi ya. Jadi pekerjaan konstruksi tidak hanya membangun ya, membangun. Nah, ini kan pembangunan nih. Ya, kalau dia pemeliharaan juga masuk dalam pekerjaan konstruksi. Nah, jadi ini definisi definisi yang harus kita pahami ya. Pengguna jasa itu apa sih? Nah, pengguna jasa itu orang yang menggunakan jasa ya. Dalam hal ini adalah pemilik ya atau owner atau memberi kerja. Nah, penyedia jasa itu siapa sih? Biasanya kontraktor, orang yang memberi layanan jasa konstruksi. Nah, ini kontrak kerja konstruksi ini apa? Keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Ya. Nah, ini ketentuan umum yang harus kita pahami. Jadi kalau ditanya apa itu kontrak konstruksi definisinya. Jadi kalau definisi kontrak konstruksi menurut Undang-Undang ya nomor 2 tahun 2007. Nah, ini artinya ya keseluruhan dokumen. Nah, ya jadi
Mungkin definisi kontrak kerja konstruksi menurut buku ya atau menurut ahli lain itu akan berbeda ya, berbeda bahasanya. Ya, tapi pada prinsipnya dia akan sama. Nah, kalau kita mengutip sama persis dengan ini, kita harus menggunakan tanda kutip ya. Nah, kecuali kita paraphrase. Paraphrase itu misalkan apa? Ya, kalau seperti ini kan definisinya adalah fix sudah ya. Kalau paraphrase itu apa? Keseluruhan dokumen kontrak. Nah, kita pahami dulu artinya apa. Kemudian kita buat kalimat sendiri ini. Ya, misalkan kita definisikan adalah eh, kontrak kerja konstruksi adalah misalkan dokumen atau apalah ya yang mengatur. Nah, ini sudah jelas sih sebenarnya definisi ini ya. Kemudian apalagi sertifikat ya kegagalan bangunan itu apa? Nah, ini ya ini Ibu ngajar di S2 ya. Kemudian sertifikat badan usaha ya SBU, sertifikat kompetensi kerja. Nah, ini ya proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi. Nah, ini ya sesuai dengan standar KKNI, standar internasional dan atau standar khusus. Ya. Jadi ini definisi umum. Bab 2 itu apa? Asas dan tujuan. Ya, jadi ini undang-undang tuh kan biasanya masih bersikap umum, ya, isinya umum. Nah, makanya kita perlu PP, peraturan pemerintah, ya. Peraturan pemerintah tuh akan lebih detail lagi, ya. Misalkan peraturan pemerintah tentang inilah misalkan ya PP nomor 50 tahun 2012 misalkan tentang SMK 3 misalkan ya. Ini contoh. Jadi kita harus ini. Jadi kalau kita mengacu tuh pasti ke undang-undang dulu ya. Nah, itu. Jadi kita bisa lihat nih beda antara undang-undang dengan PP ya seperti itu. Nah, ini. Nah, ini contoh PP ya, turunan dari apa? Turunan dari undang-undang ya. Nah, Peraturan Pemerintah PP nomor 50 tahun 2012 tentang apa? Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ya. Penerapan SMK 3 ya. Ini sebagai orang K3 juga kita harus paham ya. Kita masih merujuk ke sini. Nah, kemudian PP peraturan menteri apa? Peraturan pemerintah ya. Ini ada lagi permen ya, turunan dari PP adalah permen, peraturan menteri. Nah, spesifik lagi. Nah, ya. Nah, ini lebih spesifik namanya kalau peraturan ya tentang sistem manajemen, spesifik ke SMK 3 saja. Ya, apa itu pengusaha, apa itu penerapan SMK 3 tujuannya ya. Nah, ini kita harus mengacu ke sini. Ya, kriteria dalam SMK 3 ada apa saja nih? Ada penetapan kebijakan, perencanaan. Nah, ini kan semua nih. Ya, kemudian turunan dari sini apa? Ada permen, misalnya permen PUPR ya. Permen PUPR. PR nomor 22. Nah, ini ya, ini contoh lagi. Nah, ini ya. Jadi turunan dari PP apa? Ya, peraturan pemerintah itu ada permen ya. Nah, peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya, Permen PUPR nomor 22 misalkan tahun 2018 tentang bangunan gedung negara. Jadi kalau kita ingin membangun suatu gedung negara, misalnya kantor ya, nah itu harus merujuk ke sini. Nah, ya, jadi turunan dari PP itu ada permen seperti itu ya. Nah, apalagi isinya kan seperti ini ya.
Bangunan gedung negara itu apa sih? Nah, kalau ditanya ini kita harus merujuk ke sini, bangunan gedung yang keperluan dinas menjadi barang milik negara dengan biayanya APBN, APBD ya. Nah, ini definisi bangunan gedung negara. Rumah negara apa? Nah, seperti itu. Jadi eh, kita harus melihat ke merujuk kepada undang-undang ya. Demikian juga ketika kita membuat kontrak ya, merujuk kemana itu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri hari ini ya. 86 mahasiswa ya. Ya, jadi nanti kita ini lagi, kabari lagi ya. Nah, oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah hari ini. Mudah-mudahan ya, kalian tuh belajar terus, semangat ya. Nanti apa yang Ibu jelaskan ini mudah-mudahan paham gitu. Jangan lewat-lewat aja ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.